Monggo Mbak Nur. Ini namanya soal kreativitas. Kreativitas itu tidak banyak diucapkan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para ustadz. Dipikirnya itu urusan kesenian, Dok. Kreativitas itu adalah daya namanya kalau Islam ya makrifat. Ning ora makrifat gede-gede. Pokoknya apa sing sadurunge ra ono kok anake. Itu namanya kreativitas. Jalannya adalah ijtihad. Ijtihad ada 3 macam. Ijtihad itu berusaha dengan akalmu mencari sesuatu yang baru. Kalau mencarinya ke dalam dirimu namanya tajahud. Kalau mengharap kepada Allah agar supaya ditunjukkan kepada kita hal-hal yang baru yang sifatnya bermanfaat namanya mujahadah. Jadi berasal dari kata jihad menjadi ada pekerjaan bidang ijtihad, ada tajahud, ada mujahadah. Nah, hasilnya adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah daya tembus kita terhadap namanya kasyaf semuanya. Kasful hijab, menguak tabir-tabir untuk menemukan yang baru. Pengusaha harus kreatif. Pengusaha harus bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Pengusaha harus bisa membuka tabir masa depan. Pengusaha harus bisa mengerti apa yang dibutuhkan orang. Pertama saya tanya sama para hadirin sekalian, tempat yang paling banyak didatangi orang atau tempat pariwisata yang terbesar di muka bumi atau di seluruh dunia itu nomor 1 apa? Loh, langsung jawab Ka'bah. Tapi kan bukan pariwisata. Loh, pariwisata itu apa? Pariwisata itu orang ingin menikmati sesuatu yang baik. Dia datang ke sesuatu yang menarik, ya, yang favorit, yang menyenangkan. Kan boleh toh? Kalau pariwisatanya diisi dengan pelacuran, baru yang tidak boleh pelacurannya, bukan pariwisatanya. Betul enggak? Dangdut juga boleh, yang tidak boleh adalah dangdut kamu lakukan dengan cara buka-buka aurat, ngebor, apa menaliane? Ngecor, sapi turute. Dangdute rapopo sing ora apik, ngecore, ngebore, kan begitu. Jadi kita harus teliti dalam kehidupan, ojo sidik-sidik ra entuk, sidik-sidik ra entuk. Ngelukis ini apa tujuannya? Ngelukis tujuannya adalah untuk menikmati hadiah Allah berupa warna, berupa garis, berupa titik, berupa bangunan-bangunan keindahan yang bermacam-macam. Maka seseorang melukis. Nanti ada yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa rumah yang ada lukisannya akan tidak didatangi malaikat. Yang begitu. Itu satu petunjuk bahwa kalau Anda ingin berumur panjang, taruhlah lukisan di rumahmu sehingga malaikat Israel batal masuk ke rumahmu. Termasuk rumah yang diisi yang orang yang anjing, kalau rumah ada anjingnya maka malaikat tidak mau datang. Akhirnya kok akali ya wis nek ngono ben umurku dawa tak ngingu kire, kan begitu kan? Jadi tidak semudah itu hidup itu. Fikih itu ada usul fikihnya, hukum itu ada filsafat hukumnya. Segala sesuatu ada hujahnya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, ada asal usulnya, ada konteksnya, ada ilatnya kalau dalam usul fikih. Jadi kita jangan terlalu gampang mengambil klausul-klausul seolah-olah sesuatu itu final tidak boleh atau final tidak wajib atau final itu wajib. Yang berhak dan tahu untuk mewajibkan sesuatu, mensunahkan sesuatu, menghalalkan, mengubahkan sesuatu, memakruhkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu hanya satu, yaitu yang memiliki kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Nabi, meskipun Rasul, dia tidak punya hak untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Banyak sekali Nabi dikritik oleh Allah kalau sampai terlanjur mengharam-haramkan atau menghalal-halalkan, padahal Allah yang memilikinya, dialah yang punya saham, dialah yang menentukan halal haramnya sesuatu. Oke. Nah, ini lukisan ini baik atau tidak tergantung niatnya dia, tidak tergantung lukisannya. Karena seluruh alam semesta adalah lukisan Allah, betul enggak? Jepara ini kalau diambil dari helikopter dari atas, luar biasa, lukisan yang sangat indah. Bahkan lukisannya sangat dinamis, ada air terjunnya, betul enggak? Ada relief tanahnya, ada pohon yang bermacam-macam. Itu semua adalah lukisan dinamis dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menciptakan Jepara kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menciptakan alam semesta, bumi yang indah kalau
kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Pelukis yang agung. Allah adalah Al-Musawwir. Ya. Allah itu biasanya urutannya wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Terus yusabbihu lahu ma fis. Terus ayo rek sing korek ayo. Nah aku kan apa-apa ora hafal. Padahal ora hafal tenan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Selalu amati kenapa yang disebut untuk soal itu kok aziz sama hakim. Itu ono asal usule. Kenapa nek Isra Mi'raj kon Samiun Basir? Kenapa? Kenapa Sami dulu baru Basir? Kenapa enggak Pak Basir dulu baru Pak Sami? Kenapa alim apa tadi? Azizul Hakim. Kenapa Aziz dulu baru Hakim? Semua ada asal usulnya. Jadi tafsir kepada ayat itu tidak hanya close up yang kamu dengar, dia punya lipatan-lipatan di belakangnya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Jumlahnya lebih banyak daripada yang difirmankan. Kalau segala sesuatu harus difirmankan, Qur'ane sak lapangan ora cukup. Gue mudar ngapal ke Qur'an. Untung Allah hanya memfirmankan sejumlah ayat. Selebihnya Allah manusia dikasih akal, dikasih hati, dikasih kepekaan, dikasih kelembutan untuk bisa menerjemahkan sendiri dan menemukan sendiri ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Terakhir, kalau dalam sifat Rasul tadi 4 tadi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Lukisan ini adalah salah satu produk dari fatona. Fatona itu kecerdasan, fatona itu daya tembus, daya determinasi terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Pak Kapolres harus tahu, lebih tahu daripada anggotanya. Pak Kapolres harus lebih tahu dari yang bukan polisi. Maka dibutuhkan fatona. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan fatona kalau Anda tidak tabligh. Anda tidak bisa tabligh kalau Anda tidak amanah. Dan Anda tidak bisa amanah kalau Anda tidak siddiq. Itu ada urut-urutannya, itu teknologi mental, teknologi ilmu pengetahuan, teknologi rohaniyah namanya, dan seterusnya. Saya tidak bisa memperdalam sampai panjang-panjang, tapi kunci-kuncinya seperti itu. Nah, kreativitas, biasanya kalau seniman kan, wah saya tak ke pantai cari ilham gitu ya. Loh, kamu cari ilhamnya ke siapa? Apa ilham kita yang telecek nih, juru kok jupuk? Apa ilham ki ana sing ngekeki? Ada enggak subjeknya? Kalau kamu mendapatkan ilham, siapa yang memberikan kepadamu? Kan begitu. Nah, para seniman seringkali gengsi kalau ngomong tentang Allah. Padahal tidak ada ilham, tidak ada inspirasi, tidak ada petunjuk. Ilham adalah bagian yang rendah dari yang permukaan dari hidayah. Hudan lil Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata syaratnya kalau tidak mutakin tidak dapat hudan, karena hudannya lil mutakin. Kan begitu, pakai logika. Memang harus pakai logika. Nek orang nganggo logika, kowe mung kaya maca Quran kaya kucing. Kaya wedhus, kan begitu. Makanya dikasih ke manusia, karena manusia sudah diberi alat untuk menganalisa, untuk mencari sesuatu yang di sebaliknya, dan seterusnya. Nah, ilham itu kalau tingkatnya agak lebih serius, lebih tinggi, namanya apa? Karomah. Kalau karomah lebih tinggi lagi, namanya wahyu. Tapi jangan salah paham. Bukan Allah ngasih ke Nabi itu wahyu, nek nang wali karomah, nek nang kita itu ilham, enggak gitu. Yang terjadi adalah tergantung softwaremu, tergantung kameramu. JOP ini indah, tapi nek kowe nganggo kamera Nokia tahun 2009 ya mung bleret, ya ta? Jadi sebenarnya semua tergantung kamera kita. Makanya tingkatkan terus daya rohaniyahmu, tingkatkan terus kecerdasan akalmu, tingkatkan terus kelembutanmu. Karena makin lembut makin indah, makin mikro makin nano makin indah. Bahkan makro terdapat dalam mikro. Bahkan yang alam semesta terdapat di dalam satu titik.
Karena di dalam ilmu surga, titik dan makro dan mikro itu dia berselang-seling, dia berdialektika secara dinamis. Di sana tidak ada hari, tidak ada malam. Tergantung kamu, kalau kamu mau malam, dia malam. Kalau mau siang, dia siang. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Anda berkuasa untuk mengendalikan aliran kehidupan. Sungai itu alirannya, bukan airnya, bukan tanahnya. Sungai adalah airnya. Meskipun ada air, ada tanah, kalau tidak mengalir namanya belumbang, kolam, dan seterusnya ya. Maka sungai adalah alirannya, betul enggak? Nah, Anda berkuasa atas aliran itu nanti di surga. Kalau sekarang Anda hanya berkuasa sedikit sekali atas aliran kehidupan. Allah yang mengatur, Allah yang merimut. Allah yang menumbuhkan pohon dengan remote-nya. Allah yang menggerakkan anjing dan kucing dengan remote-nya. Tapi manusia dikasih remote kecil. Kamu saya beri hak untuk merimut dirimu sendiri. Kamu mau kawin sama siapa, kamu boleh memilih sendiri. Kalau hewan, ditentukan oleh Allah dia kawin sama siapa. Milih ndi kowe, arep dadi kewan apa arep dadi menungso. Nek menungso entuk milih bojo dhewe, gitu kan. Kowe kabeh lak wis ora gelem dijodohke to, kowe lak golek jodoh dhewe to. Nah, itu menikmati hakikat dan posisi sebagai manusia. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke Fatona. Ini adalah orang yang sudah menjalani Fatona. Maka kalau Fatonanya ingin menghasilkan manfaat yang lebih besar dan menjadi berkah bagi dirimu, keluargamu, dan masyarakat, maka mulailah Fatonahmu dengan memastikan bahwa kamu itu manusia yang siddiq. Kemudian karena kamu siddiq, maka kamu memelihara kesiddiqanmu itu dengan amanah terus-menerus dalam urusan apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kalau kamu sudah amanah, maka kamu akan bisa tabligh. Tabligh itu mengaplikasikan sesuatu, luding, kamu luding. Tabligh itu luding, ngerti luding? Apa? Luding ini bahasa Indonesianya apa? Murup, muni, melaku, ngono ya, dadi, ngono ya. Kowe sak ampu-ampune nek ora ludeng ya ora iso. Kowe arep iso nek ndek bojo malam pertama ludeng kuwi. Ludeng banget kuduan. Nek ora ludeng ora meteng bojomu, gitu kan? Dan seterusnya ludeng bisa macam-macam artinya. Dan jangan lupa membedakan antara download sama upload ya toh. Aja kleru, kowe dadi presiden kleru maksudmu download ngomongnya upload. Itu. Ya, jadi ini adalah Fatona. Wahai Jepara, capailah Fatona, supaya kamu nanti akan menjadi potret dari rahmat Allah untuk Pulau Jawa dan Republik Indonesia. Dan semua kabupaten yang lain akan menirumu, kamu menjadi uswatun hasanah. Karena Jepara punya sejarah yang beda dengan Jombang. Jombang tiap apa-apa ora iso ngukir, isone ngukur, kukur-kukur gitu kan. Tapi Jepara punya keistimewaan. Dan pematung, pemahat, pengukir, pasti manusianya lembut. Karena dia detail ya. Ini mesti menungsane kudune lembut. Wong Jombang kan mecak, mecok. Nombak-nombak ngono kae. Makanya saya tidak bisa halus. Karena saya orang Jombang. Tuh, ijo karo abang. Iki ijo karo abang kudu bersatu nek orang ke Jakarta 23 Mei mulai bentrok. Dan kalau bentrok Anda harus tetap rukun satu sama lain. Dan kita doakan upama tawur ya mung mercon-mercon wae, mercon banting wae, rasah meriam, rasah bom, rasah bedil, rasah peluru gitu ya. Rasah ojo dingosok APBN nggo tuku peluru mung dinggo nembak bolone dhewe, dulure dhewe sak padha-padha rakyat Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada kesatuan yang akan saling baku tembak, tidak ada angkatan bersenjata yang akan bermusuhan satu sama lain. Saya harap semua yang sedang bersaing memiliki kearifan dan semoga mendapat petunjuk dari Allah dan semoga semuanya tidak menomorsatukan kepentingan dan kebutuhannya, tetapi menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia secara nasional. Gitu ya? Oke, bismillah. Sekarang karena Fatona, soal Fatona itu dudu anake Pak Kajike ya. Fatona itu kecerdasan ya, kecerdasan. Daya tembus. Iki bocah ayu nek ndelok mripate karo kene iki kayak rada rada. Nah, jadi itu kecerdasan untuk melihat sesuatu di balik fisik itu ya. Akeh cangkeme ke kamban kae. Nah, gitu ya.
Itu namanya kecerdasan. Anda lihat menteri-menteri, Anda lihat mereka coba, Anda lihat wajahnya aja, itu namanya ilmu katuranggan Pak Wallace. Pak Harto itu ahli ilmu katuranggan, makanya dia memilih humasnya yaitu Mensesnek. Nah, bukan orang yang pintar ngomong. Pak Murdiono pintar ngomong dulu, tapi dia disuruh Pak Harto untuk pura-pura enggak pintar ngomong. Karena humas yang baik adalah jangan terlalu banyak ngomong, tapi lebih banyak menyerap. Itu ilmu intelijen, kan gitu. Maka Pak Murdiono menghabiskan 1 menit dengan hanya beberapa kalimat. Saya kira, menurut kayak itu kalau ketapidip kayak, jadi orang efektif babar bisa nih kuis yang dimaksud Pak Harto. Negara jangan terlalu banyak membocor-bocorkan sesuatu, dia yang harus menyerap sebanyak mungkin supaya lebih matang pertimbangannya dan lebih seimbang keputusannya. Ngono ya kira-kira ya.